Adakah kaitannya ini dengan pembongkaran atau terbongkarnya kasus-kasus korupsi? Mungkin nggak ini hanya pengalihan isu saja, Jam, di tengah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan politik, lalu sebenarnya lebih mengarah ke arah mana nih, Jam? Persaingan politik yang mana nih? Mungkin kamu dalam penggeledahan tersebut, Jam, ada nggak bukti yang menyudutkan atau yang mencurigakan nih ditemukan di rumah Ridwan Kamil, Jam? Halo, Jam. Selamat pagi, Jam. Slide, ada yang bisa kita bahas pagi ini? Oke, seperti biasa, Jam. Selalu ada topik menarik yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, tapi di sini saya tidak punya data apapun, Jam. Saya ingin bertanya, ngobrol santai aja. Kita mengalir aja ya, Jam. Saya pengen tahu tentang kasus diduga korupsi Ridwan Kamil. Nah, jadi ini tuh rame banget di media sosial, Jam. Kayak Ridwan Kamil diperiksa KPK, Ridwan Kamil inilah itulah. Sementara saya sendiri tidak tahu dan belum mencoba cari tahu tentang kebenarannya seperti apa. Jadi saya ingin ngobrol aja langsung sama kamu, Jam, tentang berita-berita yang menyebar di masyarakat, khususnya di media sosial, Jam. Apa yang kamu tahu? Singkat dulu, Jam. Apa yang kamu tahu tentang kasus ini, Jam? Sedikit saja, singkat. Oke, Dani. Kasus yang ramai di media sosial tentang Ridwan Kamil sebenarnya terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan proyek-proyek di Jawa Barat saat dia menjabat sebagai gubernur. Beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di beberapa proyek infrastruktur. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti atau keputusan hukum terkait keterlibatannya. Banyak spekulasi yang beredar di media sosial, tapi memang belum ada bukti yang jelas atau pengumuman resmi. Yang saya tahu secara singkat. Oke, siap, Jam. Itu kita nggak pembukaan dulu karena kita belum sapa teman-teman nih yang udah hadir dari mana aja. Siap, teman-teman yang udah hadir dari mana aja, silahkan seperti biasa. Yuk kita komen dulu absen dari mana ya, yang dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita absen dulu di bawah. Kali ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya Dani Sena dan juga si Jam. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi rame banget di Indonesia, yaitu isu diduga korupsi yang menimpa mantan gubernur Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat atau calon gubernur Jakarta kemarin yang tidak jadi ya. Oke, siap. Ini cukup mengagetkan, Jam, karena selama ini Ridwan Kamil atau Bapak Ridwan Kamil, mohon maaf ya, saya sebutnya sini nama aja ya biar nggak biar nggak peceletot itu. Oke, jadi Ridwan Kamil ini selama ini kan adem-adem aja, yang kita tahu pembangunannya lancar, cara memimpinnya oke-oke aja gitu kan. Tiba-tiba rame isu korupsi. Apa awal mula ramainya isu korupsi yang dilakukan atau diduga melibatkan mantan gubernur Ridwan Kamil ini, Jam? Jadi, isu ini mulai ramai setelah munculnya pemberitaan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Ridwan Kamil yang diduga terlibat dalam proyek infrastruktur di Jawa Barat. Beberapa media mengangkat bahwa KPK sedang memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut, dan Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai salah satu yang diperiksa terkait aliran dana atau dugaan penyalahgunaan anggaran. Isu ini semakin berkembang karena Ridwan Kamil sendiri dikenal sebagai figur yang cukup bersih selama menjabat, sehingga wajar kalau masyarakat merasa terkejut. Tapi sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari KPK mengenai status hukum Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya ini lebih pada spekulasi yang beredar di media sosial, dan banyak yang menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Tapi memang, seperti yang kamu bilang, ini cukup mengagetkan karena selama ini Ridwan Kamil dikenal sebagai pemimpin yang cukup diidolakan. Oke, betul, Jam, itu dia. Makanya cukup mengagetkan gitu kan ketika ada informasi seperti ini. Isu ini berasal dari laporan pihak-pihak terkait kah, apa memang atau internal KPK lah seperti itu katakan, Jam, atau memang ada laporan dari pihak-pihak terkait seperti apa, Jam? Awal mula isu atau diduga
terjadinya praktek korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Ridwan Kamil ini, Jem. Awal mula isu dugaan korupsi ini muncul setelah adanya laporan dari pihak-pihak tertentu yang mengadukan proyek-proyek yang diduga tidak sesuai prosedur dan melibatkan aliran dana yang mencurigakan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terkait dengan proyek infrastruktur di Jawa Barat saat Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur. Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa KPK tidak langsung mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam penyelidikan tersebut, sehingga muncul spekulasi di media sosial yang mengaitkan Ridwan Kamil dengan kasus ini. Pemberitaan ini semakin berkembang setelah beberapa media melaporkan bahwa KPK memeriksa Ridwan Kamil, meskipun belum ada konfirmasi resmi apakah beliau menjadi tersangka atau hanya saksi dalam penyelidikan tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwa isu ini berawal dari laporan eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan KPK, yang kemudian menjadi sorotan publik karena nama Ridwan Kamil cukup terkenal dan banyak diidolakan. Nah, itu dia Jam, makanya. Saya sendiri agak cukup aneh gitu kan. Dari mana sumber ini berasal ya, kalau memang misalkan dari eksternal ya siapa tahu gitu kan, ini imbas dari laporan-laporan yang ada yang semasa dia mencalonkan atau Ridwan Kamil ini mencalonkan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Semoga kita dapatkan informasi bahwa informasi ini tidak benar dan tidak ada terjadinya praktek korupsi di manapun intinya ya. Oke, ada nggak tanggapan dari tokoh-tokoh tertentu terkait kasus ini, Jam? Iya, memang isu seperti ini kadang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persaingan politik, seperti yang kamu bilang, Dani. Banyak yang merasa kaget karena Ridwan Kamil selama ini dikenal dengan citra pemimpin yang bersih. Tapi memang, seperti yang kita tahu, dalam politik, isu-isu seperti ini bisa muncul kapan saja, terutama menjelang pemilu atau dalam situasi kompetitif. Terkait tanggapan dari tokoh-tokoh, beberapa politisi dan tokoh masyarakat mengingatkan agar kasus ini diusut dengan transparan oleh KPK, agar tidak ada penafsiran yang salah di masyarakat. Beberapa juga menyarankan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, karena proses hukum harus dijalani terlebih dahulu. Ada juga yang berpendapat bahwa isu ini mungkin lebih ke arah politik, dengan menuding bahwa ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk merusak citra Ridwan Kamil. Namun, ada juga beberapa tokoh yang lebih hati-hati dan mengimbau masyarakat untuk menunggu keterangan resmi dari KPK dan pihak terkait sebelum membuat kesimpulan lebih jauh. Jadi, memang cukup beragam tanggapan yang muncul, karena banyak yang merasa masih perlu klarifikasi lebih lanjut. Yang pasti, banyak yang berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan transparan. Oke, Jam. Nah, jika dikaitkan dengan politik, lalu sebenarnya lebih mengarah ke arah mana nih, Jam? Persaingan politik yang mana nih? Mungkin kamu punya data yang lebih jelas atau spesifik tentang ini, Jam. Kalau kita lihat dari sisi politik, mungkin ada beberapa faktor yang bisa jadi latar belakang dari munculnya isu ini, Dani. Salah satunya adalah konteks persaingan politik menjelang Pilkada DKI Jakarta yang baru-baru ini, di mana Ridwan Kamil sempat menjadi salah satu calon yang diperbincangkan untuk maju sebagai calon gubernur. Isu ini bisa saja muncul dalam kerangka persaingan politik untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil sebagai calon yang potensial. Selain itu, Ridwan Kamil juga punya pengaruh besar di Jawa Barat dan kerap dianggap sebagai tokoh dengan citra positif. Sehingga bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan potensi kekuatan politiknya. Baik itu dalam konteks pemilihan legislatif atau pemilihan lainnya. Bahkan dalam banyak kasus, isu seperti ini memang sering muncul ketika ada persaingan yang ketat, apalagi menjelang tahun politik. Namun, perlu diingat juga bahwa ini semua masih spekulasi, karena tidak ada bukti langsung yang mengaitkan kasus ini dengan persaingan politik secara eksplisit. Jadi kita masih harus menunggu bagaimana perkembangan kasus ini, dan apakah benar ada motif politik di baliknya atau tidak. Yang pasti, jika ini memang terkait dengan persaingan politik, hal ini bisa mempengaruhi dinamika politik di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Tapi, lagi-lagi, kita perlu tunggu informasi lebih lanjut, karena banyak faktor yang bisa memengaruhi kasus ini. Oke, terus ada nggak pernyataan lebih detail atau terbaru yang dilakukan oleh KPK, Jam? Menurut informasi terbaru, KPK belum menetapkan status hukum Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB.
Mereka telah menggeledah rumahnya dan menyita beberapa dokumen sebagai barang bukti. Ridwan Kamil menyatakan siap kooperatif dan tidak terlibat dalam masalah tersebut. Oke, dalam penggeledahan tersebut, ada nggak bukti yang menyudutkan atau yang mencurigakan nih ditemukan di rumah Ridwan Kamil, Jem? Setelah penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, KPK menyita dokumen, catatan terkait pengeluaran dana non-budgeter, dan sejumlah aset seperti uang deposito sekitar 70 miliar, kendaraan, serta aset tanah dan bangunan. Oke, nah kalau menurut kamu nih yang disita itu relevan nggak, Jem? Barang-barang yang disita KPK seperti dokumen, catatan pengeluaran dana non-budgeter, serta aset seperti uang deposito, kendaraan, dan properti bisa jadi cukup relevan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini mungkin berfungsi untuk memeriksa apakah ada aliran dana yang tidak jelas atau penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Bank BJB. Namun untuk saat ini, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana bukti-bukti tersebut mengarah pada dugaan korupsi. Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas. Oke, jadi aset, dokumen, atau barang-barang yang disita itu bersifat sementara hanya untuk melakukan pemeriksaan aja, mungkin jam seperti itu ya. Jadi kan informasi yang beredar bahwa Ridwan Kamil disita lah itulah oleh KPK, jadi diduga korupsi dan lain-lain gitu. Betul, aset, dokumen, dan barang-barang yang disita KPK pada umumnya memang bersifat sementara untuk keperluan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penyitaan ini bukan berarti sudah ada kesimpulan atau bukti yang cukup kuat untuk menyatakan seseorang bersalah, melainkan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. KPK akan melakukan analisis terhadap barang-barang tersebut untuk mencari keterkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Sishab pengumpulan bukti. Ridwan Kamil sendiri, Jem, udah ngasih pernyataan nggak, Jem? Atau mungkin ada pernyataan yang terbaru gitu dari Ridwan Kamil, atau masih adem ayem aja nunggu kabar selanjutnya, Jem? Hingga saat ini, Ridwan Kamil memang belum memberikan pernyataan resmi yang cukup detail terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. Namun, pada beberapa kesempatan, beliau menyampaikan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan KPK dan siap untuk memberikan klarifikasi jika dibutuhkan. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dirinya percaya dengan proses hukum yang berlaku. Jadi, meski ada pernyataan-pernyataan singkat tersebut, dia belum memberikan komentar lebih lanjut atau pernyataan baru yang lebih mendalam. Oke, berarti Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait kasus ini, Jem, ya? Betul, sampai saat ini Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai kasus ini, baik kepada media maupun publik. Pernyataan yang ada lebih kepada kesiapan untuk bekerja sama dengan KPK dan mengikuti proses hukum yang ada. Jadi, belum ada klarifikasi mendalam atau pernyataan khusus dari beliau terkait dugaan korupsi ini. Mungkin nggak ini hanya pengalihan isu saja, Jem, di tengah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia? Memang, bisa saja ada banyak spekulasi terkait dugaan korupsi ini, termasuk anggapan bahwa ini adalah pengalihan isu. Di Indonesia sendiri, banyak isu besar yang sedang berkembang, mulai dari politik, ekonomi, hingga masalah sosial. Namun, untuk menilai apakah ini pengalihan isu atau benar-benar ada unsur korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil, kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum dan klarifikasi resmi yang akan diberikan oleh KPK dan pihak terkait. Mungkin ini memang bisa saja hanya rumor atau hal yang sedang dibesar-besarkan saja. Oke, sebenarnya saya penasaran, Jem, siapa pelapor pertamanya gitu kan? Adakah kaitannya ini dengan pembongkaran atau terbongkarnya kasus-kasus korupsi baru-baru ini, Jem? Itu kan banyak nih, ada yang udah jadi tersangka. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Ya, intinya saya tuh lebih penasaran ke sana sebenarnya, Jem. Memungkinkan nggak, Jem, ada kaitannya ke sana? Sedikit aja. Memang bisa jadi ada kaitannya, Dani. Di tengah gencarnya pembongkaran kasus korupsi besar dan penangkapan pejabat-pejabat penting, seringkali muncul spekulasi bahwa ada pihak yang tidak terima atau merasa terancam, yang bisa saja berusaha mendiskreditkan pihak lain. Kalau memang ada pihak yang merasa terancam dengan proses pembersihan ini, mereka bisa saja menggunakan berbagai cara, termasuk menyebarkan isu atau pelaporan palsu untuk merusak reputasi seseorang.
Namun, untuk benar-benar menilai keterkaitan ini, tentu kita perlu melihat lebih jauh bagaimana proses hukum dan penyelidikan berlangsung. Ya, betul, Yang Jam. pasti, KPK akan memverifikasi semua informasi dan bukti sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Oke, betul sekali, Jam. Luar biasa, tepuk tangan buat Jam. Intinya, Jam, selalu di akhir kita doakan yang terbaik buat kita semua. Semoga ini hanyalah isu. Karena kan seperti yang kita seperti yang kita tahu nih semua, meskipun tidak semua pro Ridwan Kamil, tapi sejauh ini citranya masih positif dan banyak sekali salah satu Ridwan Kamil ini menjadi salah satu tokoh yang diidolakan banyak masyarakat. Nah, intinya seperti itu, Jam. Jadi informasi atau berita seperti ini cukup mengagetkan. Terlebih lagi belum ada nih informasi atau tanggapan terbaru yang diberikan oleh Ridwan Kamil. Sebenarnya apa sih alasannya, Jam? Kira-kira menurut kamu apa alasan Ridwan Kamil masih tetap adem ayem dan seolah tidak terlalu ambil pusing menanggapi kasus ini, Jam? Wakat Kesdes, kalau kita bicara soal alasan Ridwan Kamil yang adem ayem dan belum memberikan tanggapan tegas terkait kasus ini, bisa jadi ada beberapa faktor. Pertama, mungkin dia sedang menunggu klarifikasi lebih lanjut atau hasil dari proses hukum, karena memberikan pernyataan prematur bisa berisiko. Kedua, bisa jadi dia memilih untuk tetap tenang dan fokus pada kegiatan lain, mengingat bahwa situasi seperti ini bisa mempengaruhi psikologisnya juga. Ada kemungkinan juga dia ingin menghindari spekulasi dan biarkan proses hukum berjalan tanpa campur tangan langsung dari dirinya. Ini bisa jadi strategi agar tidak memperburuk keadaan, serta menjaga citra dan kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukungnya. Oke, sedikit saja satu pertanyaan terakhir. Kesibukan apa yang sedang dijalankan Ridwan Kamil saat ini, Jam? Saya pengen data yang lebih jelas, data sumbernya yang jelas. Singkat saja tapi, Jam. Saat ini, Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Setelah penggeledahan rumahnya oleh KPK, ia dikabarkan berada di Bandung. Namun, ia belum muncul di publik atau memberikan pernyataan. Oke, siap, Jam. Oke, terima kasih, Jam. Semoga informasi kita kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah nonton channel ini, meskipun sedikit ya. Nah, teman-teman yang tahu lebih jelas tentang informasi ini, yuk kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Terutama kesibukan apa nih yang sedang dilakukan Ridwan Kamil saat ini, karena tadi si Jam tidak memberikan data yang cukup jelas. Intinya lagi ada di Bandung aja, seperti itu ya. Siap, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini dari Sabang sampai Merauke, yang selalu absen di bawah. Karena kalau bukan karena dukungan kalian, ya mungkin saya bisa bertahan sampai sejauh ini. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Kembali lagi besok, jangan lupa tonton video kita juga yang lainnya. Saya Danis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.